Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bakti Bu Wira, CIP Angkatan 7 SDN dan Kota Kidul ya, dari Kota Kidul. Sehat ya. Saya senang sekali sampai sini walaupun tadi kesasar. Tadi dijemput ke masjid, terus terang ini pengalaman pertama saya karena saya ragu sebenarnya melewati jalan-jalan kayak jalan buntu apa sempit ya Pak. Terus banyak truk lagi jalan itu kebingungan. Ternyata nyampe sini betul kesasar sampai jalan raya itu banyak yang jemput. Saya khawatir juga ini jemput jangan-jangan jauh ini boleh kok lama. Akhirnya saya keluar ternyata benar. Memang sering kesasar gitu loh. Jadi di sini kenapa jemputnya lama Pak? Kita harus antri sama truk Pak. Tadi saya lupa sama truk, kita harus minggir. Memang depan pabrik ya? Ya betul. Bahkan orang-orang memang kesasar Selalu gitu. kesasar. Setiap dikasih Google Map nyasarnya ke SD Kalor 1, ke SD Kalor 5. Berarti menjenengan nanti menandai saja di Google Map, buat tanda menambahkan SDN di Pondok itu bisa ditambahkan. Nanti orang-orang Tidak kesasar. Iya, tidak kesasar. Intinya sehat. Gimana Bu? Kan sudah 1 bulan ini belajar sama fasilitator, belajar dari gimana namanya? Senang Pak. Senang. Yang tidak senang tugasnya Pak. Karena gitu? sebetulnya tugasnya enak Pak. Kebetulan fresh dengan kegiatan sekolah, acara pusla, sedangkan kan kita nyabang-nyabang. Nanti sehari ada acara ini, ada acara ini. Terkadang saya nomor 2 dari terakhir Pak mengumpulkan di LMS. Tapi 2 hari sebelum itu batas enggak. Oke. Itu karena banyaknya aktivitas ya, karena banyaknya kegiatannya. Iya. Apa Bu misalnya? Kemarin itu saya itu kebetulan jadi ketua pusla 1, diminta koordinator wilayah harus bergerak. Bagaimana mempunyai program yang baru. Jadi saya masih mengumpulkan. Padahal guru baru ya di sini ya, masih terhitung baru ya? Iya, masih 2020 Pak. Iya, masih terhitung baru ya. Saya kesulitan cari itu, belajar itu Pak, kurikulum merdeka karena saya. Tapi oleh teman-teman sudah dipercaya untuk jadi saja. Artinya teman-teman panjenengan yang di sini itu memandang panjenengan itu mampu, kan begitu? Itu diberi kepercayaan, Pak ini kayaknya mampu begini, kayaknya enak ini. Antara mampu dan dimampukan. Ibu, terima kasih Bu. Hari ini kita ada 4 fokus pendampingan. Yang pertama diskusi tantangan belajar daring, tadi sudah kita buka dengan pengantar itu. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu nanti refleksi panjenengan berkaitan dengan perubahan kelasnya begitu masuk panjenengan sudah menyampaikan ini sudah banyak perubahan apa nanti kita refleksikan, nanti ceritakan. Kemudian nanti kita juga akan diskusi tentang portofolio digital. Akan juga sudah diskusi lewat grup. Yang terakhir nanti kita berdiskusi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi bergerak. Hari ini Bu Lila sehat ya, sehat banget ya. Sehat banget dan semangat. Semangat Pak. Ada semangat. Iya. Tadi sudah disambut sama kepala sekolah. Pak siapa? Bapak Suparto. Muslim, Pak Ustaz. Oh gitu. Saya khawatir karena tetangganya Pak Selamat Hussein ini Pak Rahman Muslim. Selamat Hussein itu teman saya Pak yang Muslim. Tiap acara dia bagian doa. Gitu. Kayak kalau gitu. Iya. Jujur banget Pak. Kalau cap pencairan bos Pak dapat berapa, kita ambil fee berapa? Ibu, kita sudah dibayar oleh negara. Jadi saya sama Bapak tidak pernah mengambil spesial. Ya. Sekolah seperti ini kita harus mengembangkan, tidak bisa mengambil apa-apa. Kalau bisa kita yang memberi. Oke. Dokumennya sudah siap ya Bu? Sudah. Oke. Saya ingin tahu dulu Bu, ini yang sudah berjalan selama ini, selama panjenengan mengikuti kegiatan CGP 1 bulan di sekolah itu sudah berjalan apa? Yang pertama, pulang dari lokakarya orientasi, yang pertama kali disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah keesokan harinya, Bu, kita harus cepat memperbaiki sekolah kita. Bu, Oh iya, kita Kepala harus Sekolah hadir waktu itu, hadir. ketemu saya, betul. Sudah ditanya kan sama Pak Muiz, di mana Pak alamatnya? Iya. Besoknya saya dipanggil, Bu, ayo kita. Berarti pas di sekolah ya? Pas di sekolah, kita harus memperbaiki. Kita awal dari karena dana minim ya Pak, dari ngelabur kita perbaiki kelas dulu, kita ambil
kemudian buat pojok baca ini Pak yang terbaru, kemudian ya perlahan karena saya coba shoot untuk yang aksi nyata kok kelihatan mejanya jelek, akhirnya saya buat shootnya di sini juga? Iya, selalu di sini Pak. Jadinya bagaimana caranya supaya pertama kelasnya dulu yang menarik, yang kedua suasana pembelajarannya baru dibuat semenarik ini, seperti itu. Jadi apa sekolah terutama kelas-kelas iya, sehingga yang sudah berjalan selama 1 bulan selain fisik lah ya yang kita lihat itu apa buat anak-anak, guru, apa kira-kira yang sudah berjalan 1 bulan ini. Ya. Jadi kan saya lihat guru-guru ini kan masuk biasanya langsung buka halaman ini tanpa ada motivasi, tanpa ada pertanyaan pematik, terus tanpa adanya ice breaking. Jadi setelah mengikuti guru penggerak, saya terapkan lagi nih Pak ilmu saya yang dari SD lama, misalkan dari sekolah lama dari sekolah lama. Biasanya kan hanya assalamualaikum aja. Nah, sekarang enggak, hari Senin saya pakai assalamualaikum lagu A nih, hari Selasa saya pakai lagu assalamualaikumnya saya modif yang B nih. Jadi tiap hari anak-anak ada pembaruan. Jadi anak-anak merasa tertarik, kok belajarnya beda ya. Terus saya selipkan games Pak di materi pembelajaran, kemudian di kesimpulan supaya daya ingatnya kuat, saya gunakan misalkan tepuk negara-negara ASEAN, itu lebih mengena ke siswa. Dan itu sudah dengan tuangkan di LMS, di LMS. Saya apresiatif Bu, terutama fisik ya yang tadi panjenengan ceritakan. Kalau melihat dari luar ini bangunan klasik. Iya, kuno banget Pak. Kalau bilang kuno itu kayaknya gimana? Klasik gitu. Biar lebih estetik gitu ya. Iya. Saya masuk ke ruang guru barusan itu ya. Iya. Ruang guru. Ini klasik banget ini kan zaman Belanda seperti itu. Makanya bunyiran yang Iya Pak. Kadang ini habis ini jam 9 jam 10 keluar nih bunyi telepon. Ring, kita cari kemana-mana nggak ada Pak. Itu beneran nggak? Beneran. Kadang orang lewat juga lihat sih Pak. Teman saya beberapa kali lihat di sini. Ya, itu uniknya SDN kayak gitu. Saya juga heran. Tapi apresiatif, sudah ruangan terutama fisik Bu sudah banyak perubahan yang panjenengan sampaikan, apalagi dengan biaya pribadi apa enggak Iya. Demi pembelajaran. Oh, demi pembelajaran. Saya orangnya kalau misalkan saya ikut ini nih pendidikan guru penggerak, ya saya harus maksimal di sini. Oke. Makanya saya mending telat H-2 di ambang batas waktu, tapi saya maksimalkan nih apa yang saya upload. Walaupun kadang ada sih Pak 1-2 yang meleset, tapi ya manusia nggak bisa. Gambar-gambar gini panjenengan sendiri gambar? Enggak. Ada bantuan orang lain? Ada bantuan orang lain, saya manggil, saya punya gambaran seperti ini. Kita tolong digambarkan. Ya. Intinya saya ingin ada profil belajar Pancasila walaupun saya masih belum kurikulum merdeka. Di sini belum? Yang kelas 6 kan belum. Betul. Ya. Belum sampai di kelas 6. Iya, Belum sampai di kelas 6. Oke. Saya sekali lagi apresiatif dengan salut banget. Salut sekali di keadaan atau ruang yang terbatas, kemudian lingkungan yang bukan umum ya, tapi sebuah klasik mampu menghadirkan pembelajaran yang ini anak-anak akhirnya timbul suasana baru. Iya. Suasana baru. Kemudian saya tipe orang yang mungkin karena dari SD lama kebiasaan seperti itu Pak. Jadi saya di WA group itu selalu menampilkan aktivitas anak-anak. Kemudian itu langka di itu sini. ada siapa di WA? Wali murid saja. Wali murid guru yang mengajar di kelas 6. Jadi mereka kok nggak biasa ya guru ini. Itu terjadi mulai dari kelas 2 Pak. Diapresiasi oleh wali murid? Iya. Menurut mereka hal yang baru. Biasanya mereka nggak tahu anaknya di sekolah itu ngapain. Sekarang ada gambar lain, ada gambarnya, ya, ada videonya. Anak-anak belajar ini loh. Bapak ibu di rumah juga ada tindak lanjut. Jadi ya wali muridnya senang. Mengapresiasi. Iya, mengapresiasi. Karena mungkin bawaan Dina ketika di sekolah lama. Iya, karena kan kita butuh pelayanan ya Iya, Pak. Di SD lama. Jadinya SD lama. saya menerapkan Ya. karena pesannya ketua yayasan saya di sana sebelum berhenti, bawalah yang baik, tinggalkan yang
hal pertama kali yang saya ubah dari sini adalah saya cari musola. Kebetulan saya harus absen jam 2, saya harus sholat di mana karena rumah saya jauh. Memang di sini ada musola. Ternyata ada musola, ada dipakai uang kosong sebelah ini Pak. Uang kosong itu tapi tidak pernah terpakai, terkunci rapat sekali. Akhirnya saya mulai bersih-bersih. Saya Inisiatif sendiri? Iya Pak. Saya mengajak guru agama awalnya Pak. Kemudian apa itu saya ajak sholat. Awalnya sama Nana. Awalnya ya Bu, ayo Bu. Saya print dulu doa setelah sholat duha itu Pak. Anak-anak nanti pasti hafal ini Bu, saya gitu karena pengalaman dari saya. Iya betul. Ternyata saya pikirnya guru agama itu paham Pak. Bu, jenengan dulu baca. Ya. Oh ya, jadi semuanya saya setting model di SD lama Pak. Terus kalau saya ada kegiatan, akhirnya sekarang guru agama ini juga. Jadi kegiatan. Artinya dampaknya sudah sangat banyak. Iya. Sudah sangat banyak. Bahagia Bu seperti itu. Iya. Bahagia banget. Makanya wali murid terus sekarang udah sholat duha Bu. Ya. Karena saya butuh ini Pak. Setelah sholat duha, saya masukkan etika nih. Kalau bertemu orang, kemudian sopan santun. Karena saya masuk sini ada guru juga nggak ada sopan santunnya, masalahnya saya miris Pak. Oh ini perlu ada guru. Kedatangan bapak kepala sekolah yang ini baru dia semangat nih sama program saya, bahkan dia bagian yang sholat duhur Pak. Dia sekarang duhur ada jamaah sama si bapak sama bapak kepala sekolah. Setelah sholat duhur nggak pulang Pak, satu-satu dicoba pintu anak-anak. Iya. Wah. Jadi kepala sekolah juga memberikan ini pengaruh yang juga. Terus dukungan kepala sekolah ke panjenengan juga kalau dengan teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain ya mendukung Pak, asalkan kita ngasih ini dulu, ngasih contoh dulu, atau misalkan ayo Bu ngajak ini dulu. Awalnya susah. Cuma yang itu tadi saya yang saya pegang kepala sekolah. Iya. Oke. Ada nggak Bu kekhawatiran yang panjenengan sejak apa? Ini tidak misalkan ya seperti program-program yang panjenengan canangkan karena sudah terbiasa di sekolah lama, kemudian sampai sini mau panjenengan terapkan dan itu merupakan sesuatu yang baru. Ada nggak kekhawatiran ini terlaksana dalam? Ada pasti Pak. Nanti didukung nggak ya sama kayak sholat duha Pak. Yang jaga ya saya sama guru agama. Saya kesulitan kalau guru agama saya sakit, kemudian saya bimtek Pak. Ini pasti nggak sholat. Siapa yang menggantikan ini? Kadang saya minta ayo Mbak. Setiap Jumat kita istighosah juga. Cuma gini, panjenengan sudah ada kekhawatiran. Itu kekhawatiran itu terjadi apa enggak? Ya terjadi. Mereka kan nggak mau jaga kalau saya terlalu sholat. Sudah mau gurunya. Iya, nggak usah sholat. Habis ini ada kegiatan pramuka, mepet waktunya nggak usah sholat. Ini yang baru lagi waktu ini Pak, waktu guru penggerak ini senam. Di sini guru olahraganya jarang masuk Pak. Jadinya ya tadi ngajak bapak kopi. Oh iya. Nah, tiap Sabtu kan dia bulannya nggak masuk. Mungkin karena rumahnya jauh Pak, orang kampung. Akhirnya saya kebetulan ayah saya belum di sini. Jadi kasihan sekali jika anak-anak tidak pernah melaksanakan senam Pak sekali. Saya lihat kondisi tip di sini tuh pakai VCD Pak, jadul banget. Kemudian saya ngopi nih bakar burning CD Pak. Saya masuk Pak, dipencet ini Pak, nggak bisa loncat. Akhirnya sama orang tua saya diambil Pak tip itu, dibawa ke daerah kayak perkebunan situ Pak. Jenengan cerita berarti tip itu orang tua? Saya selalu cerita kondisi pembelajaran di sini Pak. Kemudian dibelikan alat bluetooth Pak. Diubah 100.000 itu. Kemudian besoknya tip itu dimodifikasi. Besoknya tinggal pakai HP, saya bawa tripod, saya senam sudah di depan. Anak-anak iya senam, nggak pernah senam Pak. Kasihan sekali, makanya biar hidup. Dan itu apa? Kan panjenengan sudah melakukan seperti itu, kemudian ya ada ngajak teman-teman mendukung. Kalau kekhawatiran yang panjenengan khawatirkan terjadi, ada enggak? Ini panjenengan pernah berpikir enggak depan akan terjadi lagi gimana? Oh iya, pasti.
dengan saya ajak mereka senang pasti ada pro dan kontra kan Pak. Jadi saya tidak pernah terlalu memikirkan ini Pak. Yang penting anak-anak senang, pembelajaran menyenangkan, kemudian wali murid juga merasa pelayanan kami bagus. Nyaman ya. Saya bukan kurang menerima kritik ya Pak, cuma saya tidak begitu mendengar jika kadang-kadang biasanya males. Kok banyak program gitu. Wis meneng ae wis, makan macam. Iya, pengennya seperti itu. Nah, saya orang yang terlalu kebanyakan program di sana. Karena mungkin masih terbawa dengan bagian yang lama. Betul. Saya ada cerita-cerita ya, memang lembaga-lembaga lama seperti lembaganya Panjenengan. Pressure-nya tinggi. Pressure-nya tinggi. Kita harus pelatihan tiap hari. Yang Panjenengan sampaikan memang mereka mengutamakan pelayanan. Sehingga kualitas di luar itu ya sudah bisa ditanya, sudah bisa ditanya. Itu yang makanya kenapa bahwa yang baik-baik itu bahwa yang baik. Nah, ini kan sudah berjalan bulan belajar dengan fasilitas bahwa harapan Panjenengan selama belajar 1 bulan yang sudah terwujud di sini apa? Yang sudah terwujud melalui ini Pak, pembelajaran misalkan saya masukkan SPG gitu, kemudian sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Terus buat ini Pak, program Student of the Week. Jadi setiap hari anak-anak itu siapa yang bisa menjawab atau berhasil presentasi dapat bintang, nanti akan dikalkulasi selama sebulan ke depan. Bintangnya? Ya, kemudian dia akan mendapatkan reward, dimasukkan wristband, di-share di grup wali murid, kemudian dapat selempang. Sebetulnya simple ya Pak. Ya simple, cuma karena dapat penghargaan gitu bahagia. Iya, akhirnya kan jiwa kompetisinya, aku harus jadi yang lebih baik. Itu sudah terlaksana. Harapan-harapan itu sudah terlaksana. Artinya Panjenengan apa enggak kendala ya? Karena bekerja sendiri, kalau cerita tadi kendala apa yang Panjenengan hadapi selama bekerja sendiri? Selain mengeluarkan materi yang tidak sedikit. Kendalanya Pak, saya kurang bisa memanage waktu. Makanya saya ngerjakan LMS yang mepet, H-2 baru ini Pak. Karena saya mengutamakan yang ini deadline-nya mana dulu. Karena setiap dapat WA dari Korwil, misalkan Bu besok kita ada supervisi, itu larinya di-share-nya ke saya Pak. Kenapa Pak? Nah, karena tidak ada tanggapan dari yang tadi. Makanya kayak besok ini kalau ada supervisi, yang supervisi kepala PGRI Pak, ketua PGRI kabupaten? Ya, lalu aku Pak Kis itu. Oh Pak Kis Nanto. Ya, ini ternyata banyak loh instrumennya yang harus disiapkan. Saya jawab, Bapak, saya boleh tidak menawar, misalkan hari Rabu setelah, kan ini mestinya ada poli nih Pak, setelah hari Rabu akan saya lihat berkas apa saja kita cicil untuk mengerjakan. Karena kalau semua ditumpuk saya takutnya ini Pak, saya mau menyelesaikan hari ini dulu Bapak, saya gitu. Saya tidak mampu, saya sudah Pak. Iya. Baru selesai ini pindah ke sini. Berarti manajemen waktu ya? Iya. Ya karena menumpuknya tugas yang diberikan. Banyak pernah menolak tugas? Enggak. Mira Zoom hari ini, walaupun ini video aksinya tak belum selesai, Zoom program sekolah sehat Pak. Iya. Itu kenapa pada menolak? Oh kasihan lihat wajahnya Bapak kepala sekolah itu Pak. Dia kan polos banget, jujur banget Pak. Di samping itu semua usaha Panjenengan kan sudah banyak ya. Dukungan sekolah juga. Dukungan sekolah kepada Panjenengan apa kira-kira? Sudah buat begini, saya dukungan sekolah saya sudah buat begini. Sekolah apa bentuk dukungan nyata sekolah ke Panjenengan? Ada ya dari teman-teman saya besok ini ada kedatangan tamu, saya ceritakan. Akhirnya saya share Pak. Saya itu aksi nyatanya ini loh, yang saya sendiri ini loh. Saya khawatir teman-teman saya juga akan ditanya sama Bapak. Jadi teman-teman saya perlu tahu apa saja yang saya lakukan di teman-teman di sekolah ya. Iya. Teman-teman di sekolah. Kalau di Gusla kemarin saya sempurnakan sedikit-sedikit Pak. Di grup juga. KKG Gusla 60 orang. Kalau sekolah-sekolah sendiri dukungannya bentuknya
bagaimana Bu persiapannya. Beliau juga perhatian ya. Banget Pak. Perhatian. Sudah sampai mana? Tadi disambut Pak. Iya, Bapak. Terus habis gitu yang waktu loka karya orientasi, saya tipe orang kalau mau menghadapi sesuatu harus ini Pak, besok apa ya kira-kira yang mau ditanya. Jadi saya tuh lihat di YouTube dulu Pak. Jadi sebelum loka 1, Bapak besok Bapak kalau ditanya ini jawabannya ini, Bapak besok kalau Bapak ditanya ini jawabannya begini, saya gitu. Oh iya, ternyata HP-nya si Bapak nggak aktif waktu loka. Alhamdulillahnya di luar ekspektasi, ternyata Bapaknya bisa jawab. Soalnya Bapaknya itu di sini terkenal jarang buka HP, dan kalau ada info hari Senin disampaikannya hari Sabtu Pak. Karena nih di grup sekolah tiba-tiba nge-share itu resume kayak pelatihan gitu loh Pak. Bapak, nanti Bapak nge-share resume, linknya itu di mana? Link ini apa Bu? Akhirnya nggak tahu. Akhirnya saya telepon KS lain. Ibu, ini kepala saya nge-share ini resumenya dari SD lain. Ini linknya di mana? Oh iya Mbak, linknya ini hari ini batas terakhir Mbak. Oh iya, akhirnya saya masuk. Kemudian ternyata ada Zoom. Jadi kalau ada dinas yang penting-penting itu ketinggalan sini Pak. Cuma secara umum ya mendukung banget teman-teman. Kalau rekan-rekan sejawat teman-teman mendukung Pak, mau saya suruh testimoni. Kebetulan ada yang sudah ikut, tinggal menunggu pengumuman. Dia ikut berkali-kali nggak pernah dapet. Guru penggerak. Ya. Oh, oke. Semangat. Artinya iklim sekolah mendukung orang tua siswa tahu nggak ada kegiatan apa? Saya kan minta testimoni juga. Okay. Kebetulan testimoninya tidak di sekolah, saya minta di rumah. Yang merekam siapa? Orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Makanya saya sering update status kenapa harus kegiatan sekolah, karena saya sekaligus promosi Pak. Jadi kalau PPDB biar saya nggak terlalu ngoyo. Ini rasa memiliki ke sekolah sudah besar. Nanti pengaruh ke uang bos. Kalau gitu. bosnya kecil saya lagi yang main Pak. Jadi mikirnya panjang banget ini mikirnya ya. Iya. Udah panjang banget, jauh banget ini mikirnya sampai ke uang bos. Iya Pak, nanti uang bos saya sedikit, nanti saya yang namanya. Iya, betul. Pernah terjadi begitu Bu? Pernah sekali. Sering mungkin ya. Iya. Oke, kalau di pembelajaran daring selama 1 bulan bersama Mas Didi akan ada filosofi KHD yang panjenengan pelajari bersama fasilitator yang sudah dipahami, kemudian terjadi di sekolah panjenengan itu gimana kira-kira bisa dijelaskan? Yang terjadi yaitu yang harusnya menuntut tapi menuntut, karena kebetulan kan kita selalu dibanding-bandingkan SD ini kok nilainya sekian ya, apalagi AKM Pak. Kemarin saya mengerjakan rapot yang AKM tahun lalu. Oh ternyata kita itu jelek di karakternya, kita jelek di numerasinya. Kalau nggak garap itu saya juga nggak tahu sebetulnya Pak. Ternyata ada rapot untuk sekolah yang harus diperbaiki di situ. Ternyata, nah di situ kita dituntut nih Pak, numerasinya baik, literasinya baik. Sedangkan di lapangan tidak semua anak cepat menangkap. Jadi harus kita tuntun satu-satu. Berarti yang di ruang kelas yang sudah selaras, yang sudah panjenengan lakukan selaras dengan filosofi KHD apa kira-kira? Menuntun tadi ya. Jadi apa menumbuhkan misalkan ini gaya belajar yang baru, kemudian tidak menghakimi siswa. Kalau selama ini guru yang menceramai, sekarang belajarnya bareng-bareng. Termasuk ruang kelas yang panjenengan ciptakan ini meja-meja yang diatur seperti ini. Iya Pak, jadi saya sebelumnya kan pretest dulu nih Pak. Oh anak ini kurang di ini nih, anak ini. Jadi saya kan kebetulan sering tes diagnostik berarti ya. Betul. Karena banyak kegiatan, jadinya kadang kalau saya tinggal, saya titipkan ke teman, saya juga pakai tutor sebaya. Sama guru. Sesama. Oh siswa. Jadi saya meninggalkan mereka. Sudah jalan mereka. Terus. Jadinya anak-anak kalau ada yang nggak tahu tanya. Kemudian kalau yang sudah bisa tidak tahu, masih tidak mengerti. Itu menurut panjenengan efektif?
Efektif ya. Efektif buat saya yang sering dikirim keluar. Ketika panjenengan keluar nih kegiatan di luar Zoom atau apa dan lain sebagainya di luar kelas ditinggal itu ada nggak kekhawatiran? Ada. Iya. Gimana kira-kira? Apalagi ini kelas 6, anak-anak sangat butuh banyak sekali materi. Terkadang saya berangkat lebih pagi Pak sebelum sholat duha untuk nambahin materi. Dan di SD ini kan nggak ada bahasa Inggris Pak, tapi setiap hari Sabtu sebelum ekstra saya singkirkan Pak, karena menurut saya mereka butuh pelajaran. Suatu saat nanti. Itu untuk kelas panjenengan saja, kelas 6 atau seluruh kelas? Kelas 6 kalau satu Pak wajib kayaknya Pak. Kelas 6 aja. Kelas 6 aja. Dulu saya ditempatkan di kelas 2 saya kasih. Oke. Berarti kelas yang diampu ya. Iya. Kemudian ini kan sudah perubahannya kan sudah nampak Pak. Respon siswa gimana? Bahkan yang kelas 2 kemarin orang tuanya kayak setengah komplain Pak karena gurunya ganti. Wah. Kok ganti sih? Iya. Bukan guru ini lagi. Iya. Saya yang paling terharu mungkin kalau di sekolah saya yang lama memberi guru itu biasa. Gimana Mas? Misalkan mengingat ulang tahun guru aja itu biasa kalau di SD lama saya. Cuma di lingkungan ekonomi yang seperti di tempat saya yang sekarang, mereka itu mengingat ulang tahun saya terus membawa kue, membuat senang. Iya. Dan saya juga nggak enak juga sama teman-teman yang lain. Ternyata setelah saya tanya ke yang senior, tidak pernah dapat kayak gitu Pak. Baru panjenengan. Iya. Baru ke saya seperti itu. Kok bisa terjadi gitu? Nah saya nggak paham. Bahkan ibunya Bu jangan ganti. Ini kan sudah keputusan kepala sekolah. Saya juga nggak paham. Padahal saya ngajar ya biasa. Iya. Cuma karena mungkin menghadirkan sesuatu yang baru. Panjenengan menilai enggak kalau apa yang panjenengan hadirkan di kelas bersama anak-anak itu sesuatu yang baru di sekolah ini? Sesuatu yang baru. Soalnya saya tipe guru yang kalau istirahat tadi di rumah ngapain? Jadi saya kepingin mendalami murid. Iya. Jadi saya bisa, misalkan dia sakit nggak bisa matematika nih sakitnya, oh berarti anak ini kurang ini di rumah, oh berarti saya kurang ini. Jadi saya ngobatinya nggak banget gitu. Ini ada perubahan yang mencolok seperti ini, awalnya nggak seperti ini ruang kelasnya. Awal anak-anak tahu perubahan ini gimana? Senang ya. Kok ini iya. Akhirnya ya Bu, bagus Bu. Kebetulan yang saya aku ini dulu kelasnya di sini Pak. Saya gini, mungkin anak-anak ini bosan kelasnya nggak pindah, jadi saya buat seperti ini. Bukan cuma anak-anak, tapi kemudian di-share ke grup orang tua, mereka menyambut positif dan baik. Iya, bahkan saya tiap hari kasih jus Pak. Wah, Ada yang punya kebun jamu merah dan tiap hari itu dia bikin jus kasih ke saya. Nanti kan rugi deh, nggak apa-apa Bu. Orang tua saya senang. Bahkan yang masang wifi ini kan orang paling murid Pak, kelas 5. Kemudian dia itu kemarin kena AKM kan. Biasanya tiap tahun di kepala sekolah yang dulu kita dikenakan 500.000 karena AKM kita harus naikkan wifi itu Pak. Yang kemarin karena bapak kepala sekolahnya baru dan bapak kepala sekolah selalu mendengar suara saya, jadi setiap ada kegiatan event Pak, misalkan hari santri atau 10 Muharram hari yatim, jadi betul-betul saya setting sekolah di sana Pak, karena sekolah saya lama. Kemudian kita keliling, kirap sekali promosi, kemudian saya shoot, saya masukkan ke grup wali murid. Senang mereka? Senang Pak, senang sekali. Sekarang sudah banyak program setiap hari santri. Oh, peringatan hari besar lah ya? Ya, peringatan hari besar, gurunya nggak pernah di sini Pak. Makanya bapak yang masang wifi bilang gini, saya nggak jadi memindahkan anak, sekarang SD ini hidup, itu katanya Pak. Saya terharu mendengar cerita panjenengan. Cuma saya juga ingin tahu, itu kan bukan mencolok banget ya. Kalau bagi saya yang panjenengan ceritakan mencolok, respon sama teman-teman bicara. Ini baru kok. Iya Pak. Karena saya tipe orang bisa. Ada Pak guru nih, dia guru Pak Mulak lah. Dia ini jarang masuk Pak. Tipe saya kan kasihan si siswa ya kalau nggak masuk.
ibu diganti ke hari lain. Dia bilanglah ke teman saya yang lain, dipikir ini sekolah di Jember sama, kalau saya tidak masuk harusnya bukan seperti itu. Tapi tanggung jawab ibu ke siswa memberikan materi harus tuntas. Saya seperti itu Pak. Ya awal-awal saya mendapat seperti itu. Oke, ketenangan. Iya. Kalau santai kita, aja, nggak usah ini. Gitu. Dan itu panjenengan anak. Iya. Gimana ada kapok? Karena saya mikir kasihan Pak, apa yang didapat anak-anak kalau kita nggak maksimal. Saya mikirnya ke anak-anak sih Pak. Itu yang 1-2 lah ya kira-kira. Di balik itu kalau yang mendukung Kalau yang mendukung, ya ada banyak. banyak. Mbak, kita dong lagu yang ini hari pertama apa? Oh, betul. Iya. Sehingga panjenengan bisa sharing nih. Kalau hari Iya. Senin pakai lagu ini, Iya. hari Selasa pakai lagu ini, Iya. Rabu pakai ini. Betul Pak. Bisa sharing seperti itu rasanya gimana? Senang ya. Soalnya kan saya dapat pelatihan itu kebetulan kiblatnya Amin itu di Ampalang ya Pak. Ya betul betul. Kemudian trainernya Pak Lukman Hakim Betul betul. meninggal Betul dunia. betul. Dia pernah berpesan suatu saat ilmu saya ini akan terus bercabang, terus bercabang. Saya ingat Pak Lukman itu. Ini dapatnya dari Pak Lukman dan akan saya kenalkan. Kemarin saya keluarkan di AKB Islah 1. Jadi saya keluarkan supaya amal beliau tetap berjalan. Betul, betul. Saya membayangkan kalau ada 5-10 orang di SD Kalibata di Kecamatan Jatiroto itu anak ini akan hidup banget gitu ya, akan hidup banget. Kalau melihat cerita di awal ya luar biasa apa untuk melakukan perubahan itu kan itu berat, Iya, berat banget. betul. Aduh, naik kelas kalau kita tidak punya semangat, Iya. Iris harus gitu aja kayak macam. Iya. Seperti panjenengan kita kan ada musola itu harus bukan urusan saya. Iya. Panjenengan kemudian peduli menghidupkan sholat duha itu atas keinginan dan inisiatif sendiri, tujuannya apa kira-kira? Karena saya kayak ke doktrin Pak. Kebetulan kakek saya kepala sekolah, tante saya juga kepala sekolah, terus ayah saya guru. Jadi kan saya itu tipe orang yang bercerita. Oke. Jadi orang tua saya juga. Berarti lingkungan keluarga sudah membentuk sebenarnya. Betul. Nah, harusnya gini. Harusnya kamu ngasih perubahan kayak gini gitu. Jadinya akhirnya kan dari dalam diri saya semakin kuat. Iya. Jangan diambil uangnya aja, ambil kebermanfaatannya. Mungkin kamu di Baitul Amin ditanya waktu wawancara, ngapain? Udah salary-nya segini. Ya Bu, saya kan lihatnya masa depan pensiun kayak gitu. Tapi saya juga berterima kasih sama Baitul Amin, tanpa di sana saya juga nggak akan jadi yang seperti ini. Nah saatnya sekarang saya mengembangkan apa yang saya dapat dari sana, apa yang bermanfaat saya lakukan di sini. Panjenengan pernah membayangkan nggak Bu, kalau mau melakukan perubahan frontal karena banget tuh, akan ada yang menentang? Pasti. Pernah membayangkan seperti itu? Pasti. Iya. Yang dulu saya kesulitan Pak, karena kan kurang hubungan ya. Kalau KS yang sekarang kan ya. Kalau KS yang dulu kenapa Bu? Iya. Ya. Cowok juga. Intinya ya lulus lah, yang penting kan kita masuk nih. Jadi saya bergerak sendiri tuh Pak. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah dukungan kepala sekolah terutama sudah bukan hanya mendukung tapi banget lah memberikan fasilitas kepada panjenengan. Dan akhirnya sekarang kepala sekolah yang dulu juga mendukung. Kepala sekolah yang dulu? Iya, akhirnya. Oh, dia gimana sih? Di sekolah lain lah ya. Oh, aku semangat ikut guru. Iya. Itu perubahan konkretnya kan sudah banyak dan sudah sangat nampak Bu. Panjenengan mempelajari filosofi kaji selama 1 bulan belajar daring. Ada enggak ya, kalau tadi sudah panjenengan ceritakan di pengantar sudah sulit Pak kalau mati lampu di sini. Wis sudah mati lampu hilang, hujan mati lampu dan seterusnya. Tantangan seperti itu panjenengan pernah merasa enggak berhenti wis ada masakan atau ke depan saya harus gimana ya, ini kok setiap hujan kok mati lampu. Iya. Gimana kira-kira? Awal-awal saya pulang Pak, saya izin pulang. Nah, tapi
tapi karena waktu mepet hampir aja kecelakaan. Terus saya bercerita ke Pak Rabu, Pak, saya mepet, terus Bu mulai sekarang ke sekolah saya aja. Soalnya kalau dengan pulang nanti balik lagi ke sini absen, Pak. Yang pertama kali yang waktu pembukaan sama Pak Najim itu, saya pulang ke sini buka laptop diantar ayah saya. Pulang ke rumah? Pulang ke rumah nih Pak, kan jamnya mulai jam 10 sampai jam 4. Jam 10 pulang, jam 2. Zoom di rumah berarti ya? Iya, Zoom di rumah Pak. Terus jam 3 diantar ke sini lagi sama ayah saya. Absen. Di mobil tetap Zoom, cuma buat absen. Terus saya cerita sama Pak Raul, mulai sekarang ke SMP saya aja daripada jauh. Awal-awal setelah Loka 1 itu tugas 1-2. Oh iya, Lokano tugas 1-2 aman Pak. Tugas ketiga saya bilang ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak, kayaknya saya ingin menyerah Pak. Saya nggak oke. Saya gitu. Loh, jangan Bu, semangat. Memang orang hidup itu ada tantangannya. Kemudian, semangat diteruskan, bisa. Waktu itu banyak tugas di sini juga banyak Pak. Oke. Cuma menjalani 1 bulan aman ya, aman ya. Nggak ada masalah ya, menjalani 1 bulan enjoy. Kalau kendala sinyal dan sebagainya sudah bisa diatasi. Bisa. Termasuk ke sekolahnya Pak Raul tadi ya. Kalau di sini pulangnya jam berapa Bu? Siswanya. Setelah kultum setengah 1. Jamaah dulu kan. Nah, di pembelajaran sudah banyak perubahan, kepada siswa juga implementasi filosofi kadis implementasinya sudah sangat banyak ya, pendidikan karakter, pendidikan spiritual keagamaan. Sekarang nampak nggak ya, siswa kan sudah melakukan suatu kesalahan. Kalau ada guru jamaah, kultur ada satu bagian. Praktiknya dalam kehidupan nyata kepada diri siswa ada perubahan nggak? Perubahan yang nampak nggak? Mereka lebih santun. Awal saya memberi perubahan gini, saya lihat SD ini hidup nggak hidup, mati nggak mati ya Pak. Saya itu akademi itu. Saya pengennya gini, akademik kayaknya sulit ini. Berarti saya harus perbaiki akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya baik, nanti akademik akan mengikuti. Kalau kalian anaknya baik, kalian rajin belajar. Orang pintar, orang cerdas akan kalah dengan orang yang bodoh. Saya selalu tekankan seperti itu. Alhamdulillah paling tidak sopan santunnya dulu. Karena rata-rata di sini tinggal sama enak kakeknya. Jadi jauh lah. Kurang ini sama anak. Makanya tugas beliau yang harus dekat sama anak. Dan perubahan yang nampak itu kan dengan rasakan ini anaknya sudah lebih cepat, bahagia ya. Iya. Ada perubahan seperti itu merasa berhasil. Iya. Merasa berhasil. Kalau ke teman sejawat Bu, tadi kan panjenengan cerita kelasnya perubahannya besar seperti ini, dan kelas lain contoh. Iya. Itu gimana Bu rasanya Bu? Saya gini, beneran ada uangnya. Kalau saya kan ini memang mandiri. Enggak, saya gitu. Enggak, saya pingin SD ini maju, mereka bilang. Oh, ya berarti sudah tumbuh rasa memiliki, bukan individualisme. Akhirnya panjenengan mau berbagi dengan mereka. Iya. Terkadang ya utangnya saya ambilkan dari sekolah. Oke. Selama ada yang bisa di-cover dari sekolah. Oke. Yang lain-lain misalkan ini di sendiri loh ya, ini di sendiri. Iya, saya tekankan di awal seperti itu. Dan mereka mau. Dipaksa untuk mau. Karena kondisi sekolah nggak ada uangnya kayak gitu. Iya. Tapi terkadang ini menjadi bendahara salah kan Pak, selalu salah. Kalaupun kita bilang nggak punya uang, pastinya akan punya uang. Masa sih ada uang, nggak percaya gitu ya? Nggak percaya ya. Oke. Saya apresiatif Bu, panjenengan perubahannya sudah banyak dan jujur perubahan yang frontal menurut saya itu menjadikan saya mendengar cerita panjenengan terharu. Karena membawa sesuatu dari lembaga yang lama dibawa ke sini dengan semangat berjuang untuk tadi, dengan semangat berbakti, dengan semangat berbarang, kemudian pas menemukan jalannya di guru pembelajaran. Iya. Kalau di belajar daring ketemu dengan Pak Raul, iya. Di Musnul ini gimana rasanya ketemu hari belajar dengan mereka selama 7
Iya. gitu ya. Ada perbedaan. Saya SD center nih, ini SD pinggiran. Saya kalau di sini kaget Pak, di sini tuh kayak terkotak-kotak gitu Pak. Ini SD center, ini SD pinggiran. Tapi saya kepingin mengalahkan, walaupun saya bukan SD dari center itu SD yang pembedanya, yang sekolahnya bagus. itu kemudian disebut SD center. Iya, yang muridnya selalu menang. Oke. Akhirnya panjenengan minder. Iya, saya awalnya minder, tapi saya gini, nggak apa-apa, saya walaupun dari sekolah yang Pinggiran. iya, yang pinggiran, yang hidup mati tidak mati, tapi saya masih punya semangat untuk berjuang. Oke. Kalau untuk daring, Ketemu dengan mereka, dengan teman-teman yang lain, awal-awal saya itu kan tipe orang harus menyiapkan dulu Pak. Oke. Saya dapat list siapa aja yang masuk, teman saya nggak ada apa nih, yang satu di Jatiroto cuma Pak Robo. Saya berusaha mencari temannya Pak Robo. Kebetulan Pak Robo itu kan sudah layak menjabat sekretaris DPRD, sudah orang lama lah di sini. Jadi saya asal mulai mudah lah ya, iya. menemukan nomornya mudah. Nah, saya ke Pak Robo, Bapak saya orang baru, saya butuh teman, saya gini, terus akhirnya Pak Robo punya inisiatif membuat grup sekarang. Jadi yang punya membuat grup itu awalnya Pak Robo. Itu grup penggerak itu. Iya. Sekabupaten. Iya. Angkatan 7. Iya. Aku lek gak di WA sampean aku yo Bu. Iya. Ya, katanya Pak Robo. Saya Sebelumnya bingung. kenal Bu dengan Pak Robo? Enggak. Oh, udah kenal. Saya harus berani mengenalkan, harus ini Pak, harus ngacak graf ya. Bapak, saya orang baru, saya nggak tahu remaja, saya bingung harus menemui siapa, saya WA ke jenengan, terus apa ya Pak langkah-langkahnya di grup penggerak? Jawabannya Pak Robo, saya juga Baru. ya, saya nggak apa-apa. Akhirnya terbentuklah grup itu. Ya, terus ayo Bu, saya buat grup, ayo penggerak, Betul. kalau punya kenalan masukkan, iya Pak. Soalnya Kemudian belajar daring nih dengan Pak Robo dan teman-teman. Iya. Ketemu daring tiap hari, belajar daring, rasanya gimana? Iya. Atau kan sebaliknya? iya, saling mensupport. Kemudian kalau Pak Robo kan orangnya santai. Pak, ini di print nih, saya bilang. Itu Pak katanya dia. Oh iya ya. Kenapa Pak Robo itu? Kalau saya kan pemikir banget nih Pak. Detail. Ini besok ada ini nih, harus ini. Kalau Pak Robo harus disiapkan dulu lah ada iya. jawabannya. Kalau Pak Robo itu tipenya tenang tapi selesai beliaunya. Oke. Jadi ini enak kolaborasi. Kebetulan kan kita beda kelompok nih Pak. Jadi pas waktu ada pertanyaan saya tanya nih sama kelompoknya Pak Robo, langsung lah si Pak Dedi nyelupuk. Biar gontok-gontokan itu loh satu ruangan. Jadi teman-teman sudah hafal ya kalau panjenengan satu ruangan dengan Pak. Sudah. Gaya tanya, satu ruangannya wes tanya aja langsung ke Pak Robo. Kalau kolaborasi daring dengan teman-teman yang di satu grup aman Bu ya, mensupport, saling mendukung. Saya betul sama Mbak Ratih, Bunani, Pak. Berarti ya, karena budaya ya. Ya, dia pintar sekali di Canva Pak. Oke. Jadinya misalkan ini yang membackup yang Mbak Ratih, ayo Mbak Ira keluarkan itu isi kepalanya. Ya, Mbak, tapi aku nggak bisa estetik nih ininya. Mbak Ratih lah yang benar-benar untuk Bunani, Pak Bos, saya saling melengkapi. Oke. Artinya kolaborasi dengan teman-teman di pembelajaran daring aman, tidak masalah, saling support. Iya, kayak ketemu saudara baru. Kayak ketemu teman baru, ketemu Iya. keluarga baru gitu ya. Iya, Ketemu betul. keluarga baru, apalagi sering diingatkan sama fasilitator, waktunya Zoom ya, nanti terbuka gitu Iya. ya. Ketemu. Itu Zoom itu kan hampir setiap hari, panjenengan merasa lelah, tidak merasa lelah. Merasa ya berjumlah lagi guys. Teman-teman kurang tahu semangka wes masih kesel semangka ya apalagi kan harus dijalani. Iya, betul. Ini pendidikan guru penggerak kan baru berjalan 1 bulan, belum masih ada beberapa bulan kita komitmen pembangunannya di bulan-bulan akan datang. Harus lebih menyiapkan hati, harus lebih semangat, jangan sampai nol. Pastinya kita harus Pak Prof selalu bilang, kalau orang di sini Pak selalu bilang, oh itu kan guru penggerak biar jadi kepala
kita harus mungkin lebih senior ya Pak, saya dulu pernah ikut guru untuk ini Bu, ya saya ikuti aja, terserah orang mau bilang apa, yang jelas kita mengupgrade kompetensi diri. Jadi biarkanlah ini membawa kita tetap berlalu jalan gitu ya, jalan gitu. Ya, banyak yang dengan ceritakan dari awal. Sekali lagi saya apresiasi dan bangga, terutama haru. Jadi menemukan nilai haru itu menurut saya sulit. Tapi dari cerita panjenengan, terutama ketika dulu peringatan hari besar ada di sini Pak, ini saya ngajak anak-anak kira itu membuat saya terpenuh. Kok sampai bisa melaksanakan seperti itu di ruang yang saya jenengan orang baru di sini, kemudian di ruangan yang lebih besar untuk sekolah ya, kemudian itu bisa digerakkan dengan semangat panjenengan yang panjenengan bawa dari lembaga yang lama, sesuatu yang luar biasa, menghadirkan sesuatu yang baru, warna yang baru bagi wali murid, tahu kabar anaknya di sekolah. Walaupun itu kalau dalam bahasa panjenengan, sesuatu yang sederhana, sudah biasa, sudah biasa, tapi di sini karena mereka belum pernah dihadirkan sesuatu yang sederhana menjadi wah saya tahu ternyata anak saya sekarang sholat duha. Orang tua bangga Bu ya. Iya, apalagi diingatkan yang belum kesampaian program saya ini Pak, buat buku yang dimana kayak agenda di sekolah saya lama sudah saya program, cuma mau saya realisasikan penghubung itu untuk dana kayak itu loh Pak, sholat subuh, duhur. Jadi kalau mereka sholat ditandatangani orang tua. Oke. Misalkan ada PR halaman berapa, ya ada di buku penghubung. Itu kontrol ya, kontrol kita, komunikasi kita dengan orang tua melalui buku itu. Iya. Itu kenapa tidak? Nanti kalau misalnya dipakai wali murid, bosnya kemana? Nanti kalau kita di tengah ini juga uang bosnya juga kan uang bos banyak kos-kosnya Pak. Tapi beberapa wali murid yang seperti yang ceritakan kan ada yang iya. Kenapa tidak berkomunikasi? Tapi keinginan besar itu ada. Sudah jadi filenya Pak. Tinggal realisasi iya, ya. Tapi kalau realisasi uangnya sama. Makanya saya kan ini dulu nggak ngisi pojok baca dulu ini Pak. Karena di sini nggak ada waktu loh Pak. Terus ada pojok baca nih. Bukunya di jadi di sini dulu ada fokusnya itu udah jelek Pak, udah bagus, udah lewat semua. Kemarin itu saya diskusi sama bapak kepala sekolah yang itu cerita Pak. Itu ya bersihin lagi, terus ditaruh di pos-pos pojok baca. Nggak ada fokusnya di sini. Sebetulnya ruangannya ada, cuma nggak mau aja untuk membersihkan. buku-buku baca ini kan sudah dari pojok baca. Saya belum ingat Saya pinggirkan. ada ya bukunya ya, ada bukunya ya. Memadai untuk anak-anak. Atau cukup memadai ya seadanya. Ya sementara ya seadanya. Oke, sementara seadanya. Nanti ke depan mungkin ada tambahan ya, tambahan sih, tambahan buku apa ya. Kadang yang nggak saya suruh baca aja Pak. Kan saya punya beberapa sarana yang dari SD lama kayak boneka tangan. Bagi mereka itu apa yang padahal sederhana ya. Sederhana. Atau kadang itu Pak, ini yang ini kemarin. Oh iya. Kayak lebah-lebah. Jadi saya kalau misalkan ini yang di tembok ini. Ya kan itu lebih murah tuh Pak, kan cuma ngeprint aja tinggal nempel. Itu fungsinya apa tuh? Saya buat wayang-wayangan. Seperti ini misalkan ya, apa solen. Ini untuk kirap. Jadi mereka kirap selain bawa hiasan bawa ini. Jadi saya setting seperti di sana Pak. Ini wayang-wayangan gimana fungsinya? Saya bikin sendiri. Nah, fungsinya kan anak gimana? Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada si lebah sama si ini, terus amanatnya apa dimasukkan. Oh bercerita ya? Iya. Cerita. Ya. Ada alat peraganya. Iya, bahkan teman-teman, Mbak beli di mana? Enggak beli. Ini cuma print. Itu sesuatu yang sederhana, tapi menghadirkan apa pelajaran bermakna. Betul, karena saya mikir sarana kurang Pak. Jadi saya mikir apa yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya orang lain terinspirasi. Itu kan itu bagian dari inovasi dulu saya. Termasuk yang foto-foto ini. Ini apa? Harusnya ditaruh di pohon Pak. Itu buahnya berhubung itu sering copot dan kalau dikasih isolasi nanti rusak. Jadi saya telepon gitu Pak. Jadi dia datang, buka nih, aku masuk.
Oh di Bali. Iya. Oh. Papan Wah absensi. keren. Harusnya di pohon itu Pak, tapi kok sering ini jatuh. Gitu. Jadi Iya. fungsinya begitu ya. Ya, itu harusnya buahnya. Jadi kalau udah dibalik itu yang balik anak-anak sendiri. Iya, tiap Kalau hari. yang atas itu nyampe anak-anak. Nyampe Pak. Nyampe ya. Besar-besar terus. Oke. Wah, berarti fungsinya selain foto, saya kan tadi udah ini foto biasa. Ternyata di baliknya ada. Atasnya copot dan saya tempel papan absensi. Oh gitu. Jadi fungsinya papan absensi. Ya, jadi mereka kalau Kreatif. masuk Oke. nggak Oke. Dan itu anak-anak panjenengan meminta anak awal ya, meminta anak melakukan itu. Ini harus begini tiap hari disampaikan ya. Iya. Gimana anak-anak rasanya? senang kalau buka itu. Cuma saya belum yang realisasi ini juga Pak. Ada papan emosi. Jadi kayak bikin dari stick es krim terus ada kartunnya. Dia perasaannya bagaimana nih mereka dari sekolah? Senang kah? Marah kah? Atau sedih kah? Nanti mereka bisa menuliskan kayak di jurnal literasi. Aku sedih karena tadi pagi aku cuma dikasih uang saku. Iya. Itu belum terrealisasi. Oke. Tapi di balik harapan-harapan yang belum terrealisasi, yang sudah nyata dan ada bisa dicapai sekarang sudah banyak dan nampak. Dan bukan hanya siswa yang merasakan dampaknya nyaman, tapi juga rekan sejawat. Ya, rekan sejawat itu efek dari panjenengan ikut kegiatan PDB selama 1 bulan, manfaatnya sudah banyak dan bisa dirasakan oleh teman sekolah. Saya yakin ke depan akan semakin mudah ketika panjenengan melakukan ini semua dengan wajib berbagi mereka terinspirasi, apalagi anak-anak ada sesuatu yang sederhana sebenarnya hanya membalik foto saja, tapi kan ada aktivitas Bu, ada aktivitas. Berarti kalau nggak dibalik anak-anak nggak masuk. Iya. Masuk. Tapi nulis di papan SMA. Yang nulis, hari ini tidak masuk. Itu relevan dan masih bisa dipakai bukan hanya di SD, SMP dan SMA, mungkin bahkan mengasihkan Bu ya. Akhirnya balik ini aja. Iya. Soalnya kan kayak buahnya ya Pak. Itu buahnya yang di pohon yang di sebelahnya itu. Iya. Oke. Tapi karena sering Jatuh. Terus merusak tembok lagi. Karena isolasi seperti ini Iya. Oke, problemnya sudah sangat banyak. Saya ke bagian berikutnya Bu, ingin tahu portofolio digital. Yang panjenengan buatnya pakai apa ini? Proses. Bisa ditunjukkan. Ini. Ada sini coba di. Ini ada Bu. Ini Bu. Internet akses minimum 10% Bu. Kandalasinya Masuk sini itu nggak bisa. cuma saya nggak keluar sih sambil kita lihat tunggu. Linknya ya? Oh ya. Ini buatnya pakai Google Site. Sederhana. Nggak bisa ini. Itu ada kesalahan. Betul alamatnya Bu? Betul Pak. Oh gitu. Saya ngecek aja, nggak apa sudah karena kendalanya. Menu-menunya gimana Bu? Sudah disesuaikan? Cuma 3 saya Pak, profil aku buka. Ada takut nyata. Ya. Kalau di panduan gimana? Ada umpan balik. Belum Pak. Belum dibuat. Ya. Itu sudah ada isinya semua. Sudah. Oh. Aksi nyata 1, aksi nyata 2. Sudah tugas ini saya masukkan. Makanya kemarin WA Pak kok gitu Pak sudah tulis semua Pak ternyata nggak bisa dulu. Nah ini
bisa diakses ya. Iya. Tapi ini nanti tak bawa ke kantor. Ya ya, di sini kita cek di kantor ya. Iya. Oke, bentuk foto yang kan ini yang diberi coba saja ini. Apa ini? Kasih. Ini coba pakai punya saya bisa nih pakai apa? Laptop saya. Oppo Reno. Iya. 1 sampai 8. Ini yang sholat duha Bu ya? Iya Pak. Kelas bawah itu Pak. Kelas bawah itu berarti kelas 2. Jadi saya bagi Pak. Kelas 1 hari Senin Selasa Rabu kelas 4 5 6. Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu kelas 1 2. Karena kan nggak cukup Pak. ruangannya ya. Kemudian ini Pak, ini loh kebetulan ruangan saya. Guru fisika harusnya. Iya betul Ya. sekali Pak. Karena saya tanya banyak Pak fisika. Pantesan ini. Kemudian S1 lagi di UT. Iya Pak diuti. 1 2 3 4 sampai 8. 1 sampai 8. 1 2 3 itu. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa. Iya, 1 sampai 8. Oh, bisa. Berarti ini angkatan 2005 ya, fisika. Unek. Iya. Sama ini angkatan. Harusnya guru fisika. Harusnya. Bilang kalau fisikanya di mana? Ayah saya sekian 7 tahun Pak guru SMP. Dia ada lowongan di Baitul Amin. Kata ayah saya mending ikut guru swasta. Kalau sekolah zaman dulu kan gajinya kecil Pak. Dulu di Baitul Amin ada fisik ngajar kita. Guru IPA. Guru Guru IPA. IPA awalnya terus dimasukkan ke kelas 1. Ini bisa. Iya bisa. Ini sederhana sekali. Ah, benar-benar. Ini kok jadi satu ini? Jadi yang menu-menu ini kan kalau di di panduan itu ada profil ya, kemudian artefak saksi nyata. Harusnya kecil-kecil ya Pak. Enggak, maksud saya menu di sini di atas. Ini di atas. Jadi tambah ini kan di pick ya di halamannya. Kan dengan klik ini, klik tambah ini. Nah yang ini tambahkan halaman artefak saksi nyata. Jika munculnya di sini, munculnya di atas. Saya Dari malam Pak. cepet berarti ya. Jadi kan tadi malam sudah jadi. Tapi sederhana sekali Pak. Kan sudah jadi. Maksudnya menu itu begini. Ini kasih contoh kayak sudah sama ini. Nah ini loh menu yang ada di atas ini. Dia munculnya menunya begini. Dashboard, blog, kalau punya kalian profil, artefak nyata, ulang kali dan seterusnya. Cara menambahkannya ada di panduan yang sudah bisa dilakukan. Kalau ini kan jadi di satu halaman, di halaman home saja. Dia profil. Seharusnya di halaman home ini ya hanya profil saja, memuat profil di sini, apa jadikan di sini. Begitu klik menu sebelumnya, menu yang seperti ini, yang dia munculnya berbeda seperti ini. Misalkan ikut galeri, munculnya begini, muncul berbeda. Diklik apa lagi di sini? Itu menunya munculnya berbeda-beda. Termasuk yang punya panjenengan yang di panduan itu kan ada artefak nyata, ada senjata 1, 2, sertifikasi dan seterusnya. Kemudian apa tambahkan. Termasuk ini mungkin ya, kalau panjenengan mendokumentasikan pembelajaran,
menggunakan apa kategori untuk video? Iya. Di upload di YouTube atau di mana? Enggak. Oh enggak. Saya kan Kenapa Bu kontak di YouTube? kebetulan saya itu kan dikasih tahu yang upload kan coachnya ya, karena kalau upload di YouTube itu ada berbagai hal, kita harus nanti Iya, agenda ya. Saya khawatir gitu Pak, jadi beberapa saya masukkan, yang ini belum saya simpan. Saya khawatir itu jadi maker nih. Kenapa dia sih ini kata tuntutan hak cipta gitu ya? Tanya aja kan. Ya. Cuma begini, kalau kita nyimpen di YouTube itu kan masternya kan daripada nyimpen di Google itu orang kan lebih familiar. Ya video di mana di YouTube kan gitu. Misalkan khawatir nanti lagunya kena hak cipta, nanti dengan browsing bagaimana mencari lagu yang bebas bebas plagiasi atau tidak kena hak cipta. Itu akan dampaknya akan lebih luas rasa. Ini pesan. Ini nanti saya Apa dulu daripada nanti. Oh iya betul. Fotonya pada sama dengan orangnya. Ini fotonya panjenengan kan Bu? Iya, rapat terbaru itu. Enggak, karena enggak sama dengan orangnya. Ini buatnya di apa ini? Di PPT ya, di PPT. Panjenengan nge-print PPT-nya. Iya. Nge-print PPT itu kan ada caranya kan. Handout, print sebagai handout sih. Sehingga itu bukan fotokopiannya pasti kan. Kalau handout kan satu halaman ini bisa jadi berapa slide ya. Saya takut nanti kalau sakit. Kira rabun ini bisa banyak. Ini yang kemarin yang biasa. Saya ini sebetulnya ketinggalan Pak. Jadi saya keluar, teman-teman saya ikut ketika ke semua nih dari usia lama. Nah, beliau sebelum meninggalkan istilah beliau sudah ini semua jadi berubah semua. Di waktu di lembaga yang lama ya? Iya, sekarang makanya di sana kosong. Berarti jadi P300 pasien. Lembaga yang ditinggal akhirnya kasihan karena ya itu kan. Makanya kan apa yang lembaga swasta yang ditinggal oleh guru-guru yang dalam tanda kutip punya potensi. Mereka mampu bersaing dengan teman-teman ketika diadu. Ayo sekarang dua. Mereka mampu bersaing karena di sekolahnya sudah pressure-nya tinggi. Di awal itu mereka sudah biasa berinovasi. Sehingga ketika diadu bareng di depan, ayo tanding menang gitu ya. Nah akhirnya lembaga lama yang kepala anak dulu harus mendidik lagi nih. Ada tanda tangan kontrak dilarang mengikuti. Setelah belajar dari itu mungkin Bu. Iya, marah-marah. Tiap hari kita ajak pelatihan sekarang ditinggal. Iya. Ya seperti yang panjenengan sampaikan, ini akan panjang. Pikir masa depan. Sebenarnya emang bapak dari nol, tapi saya juga harus memikirkan anak-anak saya juga. Saya butuh masa depan. Kalau komunikasi dengan teman-teman di lembaga lama, masih, anak-anak saya masih sekolah sana. Saya kemarin itu di Pusla 1 dituntut membuat perangkat kurikulum merdeka, sedangkan saya tidak pernah ada bimtek karena saya kelas 6 Kak. Saya cari info, saya ke rumah teman-teman saya yang di sana. di Betulamin. Ya, sebelah sana sudah sekolah mula, diajari cara membuat perangkatnya, apa itu CP. Jangan sampai belajar ke sana ya. Saya kalau sudah diserai tanggung jawab, saya harus total. Saya khawatir saya jadi pemateri, saya nggak tahu apa-apa. Makanya saya jemput anak sekalian saya belajar. Akhirnya ngejar gitu. Iya, saya ngejar. Saya nggak dikirim karena saya kelas 6, saya harus tahu apa ini. Oke. Kalau kembali ke portofolio digital ini nanti bisa diperbaiki Bu ya. Jadi menu-menunya yang muncul di atas seperti yang ini contoh aja. Nanti panjenengan sesuaikan menu-menunya dengan menu yang ada di buku panduan. Kan sudah dapat buku panduan. Yang PDF itu yang di LMS. Iya. Ada ini. Nah, sekarang yang terakhir ini. Terakhir kayaknya saya ingin panjenengan bercerita kira-kira dalam diri saya sebagai panjenengan dalam diri saya kompetensi yang sudah baik itu apa ya?
saya baik dalam hal ini Pak, saya sudah menguasai dalam hal ini, apa kira-kira menurut Pak? Menurut saya yang paling utama itu harus mau berkolaborasi. Karena sudah nyaman dengan itu, sudah merasa mampu berkolaborasi. Iya, karena kalau misalkan tidak bertanya, ilmu apapun akan macet Pak. Oke. Jadi panjenengan merasa saya sudah mampu berkolaborasi dengan orang lain. Dan saya tipe orang yang harus melebarkan komunitas. Karena pada waktu latsar kan untuk jaringan. Nah betul, kita kan disuruh like terbanyak nih Pak. Videonya sama si coach. Berarti kalau dia like-nya banyak, berarti dia komunitasnya luas. Nah, berhubung saya dibantu amin bagian humas dan kesiswaan Pak. Jadi semua paling murid akhirnya saya goal di situ Pak. Dan saya sukanya itu apa? Suka mencari teman baru. Jadi saya di sini ini dikenal bukan PNS Pak. Saya dikenalnya di sini guru sopan yang penjual marketing karena saya jual marketing. Setiap ngantarkan murid lomba Pak, saya bawa ransel. Isinya adalah marketing. Makanya saya dikenal dengan Mbak Marni kasihan ya, udah dari Jember jual marketing. Saya senang banget. Itu marketing itu dijual apa Bu? Diplastiki atau gimana? Iya, karena saya ingin merubah mindset orang marketing itu apes. Padahal marketing itu nggak apes kalau kita nggak salah pengolahannya. Itu mungkin perlu dibuatkan inovasi lagi, misalkan dibentuk yang lebih bagus, misalkan begitu. Rasanya bagus Pak. Udah bagus itu karena tadi saya masukkan aja. Jadi saya mau merubah mindset orang Pak. Marni itu ratus, enggak, marketing saya. Jadi saya mau merubah branding. Membranding marketing. Saya kapan hari menerima penghargaan PJJ itu ada salah satu cabang lomba namanya desain grafis. Nah, salah satu pemenangnya guru SLB Jawa Tengah itu dia membranding marketing. Dia membuat branding marketing ID. Saya diberi satu toples itu, nanti tak fotokan ya, tak kirim ke panjenengan. Itu bisa diadopsi. Karena brandingnya itu dia bisa menang begitu ya karena membranding marketing itu tadi. Tapi Bapak ngicipi juga rasanya. Enak rasanya Bu. Nah dibandingkan sama ya boleh. Jadi dia pakai beberapa rasa, pedas, rasa apa, gitu. Dia cari rasa macam-macam lah rasanya. Kebetulan saya diberi satu toples karena saya bawa buku waktu itu saya beri kenangan dulu Pak, ini produk saya Pak Marni Pak. Marketing ID ini ada websitenya Pak Marketing ID. Enggak, ini produk aja Pak. Karena kemarin dilombakan. Ya saya cicipi. Ya lumayan rasanya, ya karena marketing itu kan identik dengan orang desa ya. Iya, dan atas sekali. Orang-orang menganggap seperti itu. Nanti tunjukkan ya kemasannya. Mungkin bisa jadi inspirasi. Sehingga panjenengan menginovasi marketing itu jadi lebih menarik lagi. Dengan jualan ini saya akan melebarkan komunitas. Soalnya saya orang baru, saya kepingin kenal sama orang. Berarti kolaborasi itu menurut panjenengan dalam diri saya itu sudah baik ya. Bisa melakukan komunitas. Kalau yang kompetensi yang dalam diri panjenengan yang menurut panjenengan perlu ditingkatkan apa kira-kira? Mencari inovasi yang baru. Misalkan setelah ini. Itu inovasi kaitannya dengan pembelajaran. Iya, dengan pembelajaran. Saya kasih hafalan dia anak-anak ini supaya apa yang saya sampaikan mengena dan mereka akan ingat selalu. Panjenengan biasanya menemukan inovasi itu dari apa? Menonton video. Kalau ini kan panjenengan cerita dari karena bawaan dari lomba sebelumnya. Panjenengan pernah enggak ya membayangkan ikut kompetisi yang isinya memperlombakan inovasi? Pernah. Di mana? Apa sih namanya? Yang ini kan sudah tutup itu yang PGRI. Awalnya saya mau ikut, tapi saya kesusahan ini loh Pak, belum tugas di LMS, belum di Pusla. Jadinya saya itu mau mengembangkan ini bahan bekas Pak. Oke. Sebenarnya itu sudah ada ya. Sudah ada. Tapi karena menumpunya tugas ini balapan ya. Akhirnya ditinggalkan lah. Tadi malam itu diupload oleh salah satu panitianya link-link yang video pembelajarannya saya lihat sih. Tidak pakai yang banyak emang video SD. Ini enggak kadang-kadang belum berasa. Ada satu BMA SMP. Oh iya. Maksudnya yang PP-nya saya. Oh iya. Saya mau itu Pak dari kresek jadi bunga anggrek.
Oke. Berarti panjenengan menemukan ide kemudian membuat inovasi itu dari apa Bu? Selain bawaan dari masyarakat. Saya minta dari Oh, dari ya. Berarti kemampuan diskusi itu tadi. Iya. Iya. Jadi dulu kita sama-sama di komunitas di Jember nih Pak. Kan biasanya saya ngantarkan anak lomba-lomba. Nah di situ tuh masih hidup jaringnya. Ini loh di sini buat inovasi ini. Di sana sudah main belum? Di sana belum main. Coba ayo cari apa yang ada ya, ada beberapa teman yang proyek dosen mau enggak? Kalau seperti itu. Jadi nanti kita akan bantu proyek dosen kalau kita koordinasi. Oke, dari diskusi teman sejawat itu kemudian lahirlah ide. Iya. Lahirlah ide. Iya. Dan ide itu bisa panjenengan implementasikan, wujudkan. Rencananya itu Pak, kemarin belum sampai yang Tapi yang perlu ditingkatkan gimana nih kreativitas menemukan ide baru, menemukan inovasi dia ya. Iya. Ke depan semoga bisa tercapai, bisa diskusi dengan teman sejawat di pembelajaran daring, ketemu di lokal karya, diskusi lagi, sehingga inovasi dan cara berpikir kita akan semakin tinggi. Biar nggak monoton. Jadi pembelajarannya menjadi menyenangkan. Iya. Panjangan kan sudah membayangkan Bu ya, ini pembelajaran menyenangkan, anak-anak kan juga senang. Iya. Makanya saya gini, besok apa lagi ya? Anak-anak kan pasti bertanya-tanya besok mau. Panjangan kan sampai mikir sedetail itu ya. Saya orangnya pemikir sekali. Besok apa ya? Iya. Tapi Pak, bisa ya Bu ya? Bisa, maksudnya panjangan mesti bisa menghadirkan sesuatu yang baru. Kalaupun tidak baru mungkin mengulang yang 2 minggu sebelumnya. Nah, gitu ya, muter lah. Iya. Cuma mesti ada usaha untuk menemukan inovasi yang Iya betul. selain melalui diskusi itu tadi. Saya mungkin sarannya juga begini, browsing di internet. Internet itu kan bersumber informasi dan Iya betul. biasanya kita mudah menemukan ide dari sini. Iya. Itu bisa dikirim, bisa saya adopsi ini dibuang tambah ini kayaknya bisa bukan ini. Nah betul Pak. Saya tipe orang yang nggak bisa kalau lihat YouTube itu hanya diam Pak. Jadi saya nulis. Jadi ikut guru penggerak teman saya sudah telepon. Wes entek piro bubune. Nanti saya combine Pak. Oh ini bagus ini bagus ini. Betul. Jadi saya tulis gitu Pak. Baru nanti saya keluarkan. Nah, kan sumber informasinya dari mana-mana Bu. Iya betul. Dari sini. Kayaknya ini jadi inovasi pada akhirnya. Oke. Itu selain diskusi dengan teman sejawat. Tapi saya dibully Pak, kayak mbah-mbah katanya. Kenapa? Soalnya saya nulis kayak zaman kuno. Saya kalau nggak nulis ingatan saya. Oke. Memang cara belajar orang itu kan beda-beda. Ini kinestetik, ini auditory, ini visual, harus ditulis. Begitu ditulis, ini langsung tekan diingatan, dah hilang itu. Betul. Saya kayaknya pernah nulis ini. Iya. Itu panjenengan lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tugas itu semua gitu Bang. Tulis tangan. Tulis tangan dulu sama saya. Baru saya masuk. Makanya saya selalu bilang kalau tugas kelompok, Mbak aku nggak bisa langsung ini, aku keluarkan ini. Jadi saya ketik dulu. Saya nanti jawab itu ke Mbak Rati. Mbak Rati, ini Mbak Rati ideku. Oh iya, kalau tuh berarti yang mengembangkan di ininya di kampanye. Artinya kebiasaan yang sudah panjenengan lakukan itu sampai sekarang masih terus dilakukan karena itu menjadi ciri khas menurut saya. Ciri khas apa mesti bilang jadul. Saya gitu enak wes gitu ya. Oke, mungkin bagian penutup Bu, dari perbincangan kita yang sudah panjang kali ini, panjenengan belajar apa yang bisa panjenengan petik dari perbincangan kita selama ya kurang lebih 1 jaman lah. Tidak menyerah, harus selalu berinovasi, kemudian ajarlah anak-anak sesuai dengan waktu dan zamannya. Sayangi bagaikan kita menyayangi anak kita sendiri. Itu ya kalau diskusi kita ya. Jadi terutama nilai-nilai filosofi KHD kayaknya sudah betul-betul melekat ini. Sampai bisa tercermin kata-kata seperti itu bahwa pendidikan itu ya bukan menuntut tapi menuntut. Itu sudah dilakukan sudah. Ya pelan lah ya, pelan walaupun tidak 100%. Mungkin masih
terbawa emosi. Tapi saya yakin karena bawaan dari lembaga lama sudah pressure seperti itu, sudah biasa sehingga saya sudah pernah melakukan itu. Konseptualnya baru kita temukan sekarang. Dulu sudah menuntun tapi konsepnya baru ketemu di guru panggilan. Makanya katanya Pak Amari, Bu Lira ini kayaknya kalau ngajar saklek menggebu-gebu. Bukan menggebu-gebu Pak, memang kalau di SD itu harus semangat. Kalau saya lemes, tapi menurut saya nggak semangat. Iya. Terus terakhir Bu, panjenengan saya ingin panjenengan memberikan masukan di pendampingan berikutnya. Panjenengan punya harapan apa yang perlu diperbaiki dari pendamping pengajar praktek seperti ini apa? Panjenengan kepinginnya didampingi itu seperti apa harapan-harapan kita? Harapan ini ya aja sih Pak, ini kan sudah dikasih masukan, ya alhamdulillah mungkin. Jangan kesasar lagi. Ya, sama ini Pak, apaan nih yang harus di print? Oke. Bingung Pak. Saya kemarin berarti terlalu mendadak ya? Saya mikirnya sudah paham kalau nge-print. Saya engkel-engkelan sama Pak Ro, nggak di print kan aku sudah tanya di Jimin. Tapi pemikiran saya, Pak Mukis itu bilang dokumen itu nge-print. Gitu. Jadi saya sudah tak print Pak. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa disampaikan atau disusulkan ketika wawancara karya. Misalkan seperti Bu Husnul kemarin, apa nggak dapat waktu nanti disusulkan ketika wawancara karya. Kalau sudah seperti ini kan bisa saja. Ada lagi pun masukan yang lain. Cukup ya. Saya cuma kapan ya saya bisa kayak Pak Mukis dapat penghargaan. Proses, tapi saya yakin Bu, jujur ini secara pribadi ya, saya mendengar cerita panjenengan bakat istilahnya dalam tanda kutip di sini itu terharunya lagi ketika panjenengan bisa menggerakkan anak-anak plus orang tua merasa bangga karena saya sudah membayangkan anak saya kan masih 4 tahun tahun depan mau nikah. Saya membayangkan enak kayaknya ya kalau kita tahu ya walaupun dikirimin fotonya saya cuma membayangkan begitu. Karena saya ternyata menggambar walaupun hanya foto yang berbicara ya. Oh, anak saya ternyata oret-oretan itu saya merasa sebagai orang tua itu sudah membayangkan ke sana. Ternyata kok nyambung panjangan bercerita seperti itu secara tidak langsung saya merasa ya perasaan orang tua yang mengirim itu mungkin sama seperti itu. Yang awalnya sahabat-sahabat pintar di sini berkegiatan dengan mengajak kirap ya walaupun itu sederhana bangga orang tua juga bangga. Dan saya yakin panjenengan ke depan akan bisa juga seperti itu, bisa juga berprestasi terus berinovasi dengan diskusi dengan teman-teman. Saya juga melakukan seperti itu di MGMP diskusi. Saya berinovasi, ya kira-kira yang lagi jajak ini masukan bukan hanya masukan yang membangun, tapi kritik yang mematikan juga pernah saya. Akan gue Pak, ada sekolah Pak, di sekolah tuh pakai OCD, ini apa? Dan masukan seperti itu bahkan yang membunuh karakter kita itu akan semakin menguatkan kita bahwa saya harus bisa, saya harus menemukan sesuatu. Dan itu panjenengan sudah mulai langkah itu sudah jauh. Tinggal lingkungan saja nanti 1-2 yang sudah terpengaruh untuk kelas seperti ini. Komunitas yang kuat di sekolah nanti juga terpengaruh. Inovasi akan lahir dengan sendirinya. Saya yakin panjenengan bisa melakukan. Yang terakhir mungkin apresiasi sekali, terutama mengeluarkan biaya pribadi yang itu tidak banyak. Saya mengapresiasi sekali dan saya yakin menyisihkan sebagian uang untuk uang pribadi untuk kepentingan orang banyak itu bukan sesuatu yang saya malah menyarankan kepada panjenengan ayo melibatkan orang tua, ayo melibatkan bapak ibu komunikasi yang baik dengan kepala sekolah sudah bertemu dengan orang tua. Kelas itu akan terbentuk lebih hebat lagi, akan di luar ekspektasi panjenengan. Ketika akan banyak orang yang terlibat gitu. Tapi ilmu panjenengan, ilmu kehumasan ketika di lembaga lama itu kayaknya perlu dihidupkan lagi dengan mengajar. Ayo datang ke sekolah ya, tonton anak-anaknya belajar misalkan. Ada yang begini seperti itu. Ada Pak, tapi kan tidak didukung karena beliaunya takut. Nanti kita duduk. Ya pelan-pelan lah, ya pelan-pelan. Semoga ke depan bisa. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin sampul. Ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita, terutama
bagi anak kita di sekolah yang terpapar dengan kami ajak, apalagi jarak dari sekolah sini ke rumah kan bukan jarak yang dekat menentu. Bayangkan ini hujan-hujan mah kelas kita lebih luar. Saya membayangkan apalagi panjenengan karena istri saya kan juga dulu mengajarnya yang tak sejauh ini yang saya membayangkan ketika hujan. Nah, ini pasti berusaha Pak. Sebagai pasangan itu mesti merasakan mau melindungi. Panjenengan sudah cerita tadi dari panggilan itu sendiri. Tapi semoga itu membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi kita. Sampai ketemu di kota karya, semoga pembelajaran di sekolah ke depan bulan-bulan yang akan datang semakin lancar. Terutama Mas Lukas akan semakin mendukung, akan berfungsi. Aku kayaknya enak mengungsi ya, karena ada temennya itu tadi ya. Tidak pernah punya hantu. Karena di sekolah ini banyak hantunya. Iya. Ya, kita bisa akhiri pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masa depan anak didik kita. Kita akhiri dengan bacaan berjalan bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.